karena ada salah satu pertanyaan yang emang kan bahas tentang kontribusi. Alangkah baiknya nanti bisa, kalau kamu udah mau patokan ke environment ini, uni ini, nanti kan bisa tahu klub-klubnya apa di sana. Di sana keadaannya ada komunitas apa aja, dan yang tahu kan cuman yang pernah ke sana gitu. Mungkin yang 21 dulu kesulitan soalnya nggak tahu mau tanya ke siapa kan. Tapi kalau udah 22, 23 dan selanjutnya ada kan Mbak Mas yang udah pernah ke sana, bisa ditanyain. Terus biasanya teman-teman uni di sana websitenya itu nggak selengkap itu. Apalagi kalau non English speaking country kayak aku di South Korea, di website itu nggak ada keterangan resmi kayak komunitas apa aja, UMKM apa di sana yang kedata secara resmi gitu. Jadi harus ke Mbak Mas yang sudah mengalami ke sana. Jadi waktu di sana baru tahu ada komunitas ini tuh di bazar eskul gitu. Jadi lebih baik bertanya juga ke awardee yang sebelumnya. Menurutku yang paling kelihatan mungkin belajarnya ya KBM biasa gitu. Tapi kalau yang paling pertama kelihatan tuh sistem KRS-nya. Jadi di sini kita KRS terus ya udah masuk gitu kan. Kamu kelas ini kelas ini. Kalau di sana ada nama minggunya itu, kalau anak-anak bilangnya selling week. Jadi trial week. Misalnya aku ambil 4 courses. Aku bisa masuk ke 10 courses. Soalnya tuh nggak di absen. Jadi kamu kalau masuk ke courses yang kamu pengen, terus kamu ngerasa nggak cocok sama gaya belajarnya dosen ini, kamu bisa drop course itu. Kalau misalnya tetap pengen di situ, nggak usah di drop. Jadi temenku ada beberapa yang ikut ke course lain waktu minggu pertama itu karena emang pengen tahu aja gimana gitu. Jadi yang pertama itu sistem KRS-nya. Ada 1 minggu yang kita selling week itu tadi, sama buat proses belajarnya beda banget gitu ya. Beda banget, kita lebih banyak diskusi dan tugasnya lebih banyak bikin paper. Dan kalau UTS UAS pun rata-rata open book, tapi pertanyaannya ini semua pendapat kita gitu. Jadi percuma aja buat apa gitu. Jadi menurut aku yang paling beda itu, dan kita harus dibanyakin diskusi. Kalau kalian nggak baca, nggak ada bahan diskusi gitu. Sumareka, Support Kampus Merdeka. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat-sangat spesial nih teman-teman. Kira-kira ada yang bisa nebak nggak siapa pemateri kita pada hari ini? Nah, pemateri kita pada hari ini yaitu salah satu awardee IISMA tahun 2022, yaitu KL Rosa Nadia. Langsung saja kita sambut KL Rosa Nadia. Halo Kak, apa kabar hari ini? Halo, baik alhamdulillah. Gimana nih Kak, udah siap belum untuk berbagi cerita dan pengalaman dan ilmu sama teman-teman lain yang ada di rumah? Udah siap dong nih pastinya. Udah siap banget ya Kak ya. Mungkin langsung aja nih Kak, banyak teman-teman yang bertanya-tanya awardee IISMA. Nah, IISMA sendiri itu tuh apa sih Kak? Kalau boleh tahu itu. Jadi ISMA ini kepanjangan dari Indonesian International Student Mobility Awards. Itu salah satu program dari Kampus Merdeka yang saat ini sedang digencarkan oleh menteri kita ya, di mana memberikan kesempatan bagi mahasiswa dan mahasiswa Indonesia baik vokasi atau baik S1 untuk dapat berkuliah di universitas-universitas yang prestigius di luar negeri selama 1 semester gitu. Selain IISMA sendiri, itu Kampus Merdeka tuh menyediakan program apa aja ya Kak? Kampus Merdeka ini sebenarnya ada beberapa. Yang bisa aku sebutin ada kampus mengajar yang teman-teman pasti udah tahu gimana mengajar di kampus lain. Terus ada kalau nggak salah studi independen, di mana nanti kita belajar sama mentor-mentor gitu. Ada magang bersertifikat di companies yang gede gitu ya, dan ada PMM tematik dan lain-lainnya bisa dicek lebih lengkapnya di website Kampus Merdeka gitu. Jadi gitu teman-teman, selain IISMA ada PMM, ada kampus mengajar, dan ada program-program lainnya yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, selanjutnya nih kita tanyain ke Kak Rosa, apa sih syarat-syarat buat menjadi salah satu awardee IISMA gitu Kak? Sebenarnya kalau syaratnya beda ya sama untuk mendaftarnya, tapi syarat utamanya tuh kamu harus di semester 4 atau 6 waktu mendaftar, ada syarat ketentuan usia juga di situ. Terus ada
And tentunya harus WNI ya, warga negara Indonesia. Dan kampusnya, kampus home uni kalian itu sebelum daftar ISMA harus sudah terdaftar di program Kampus Merdeka gitu. Itu yang paling utama sih buat jadi awardee, dan pastinya untuk melengkapi dokumen-dokumennya juga gitu. Nah, jangan lupa dicatat ya teman-teman syaratnya tadi. Atau teman-teman bisa kunjungi laman di mana Kak? Iya, di ISMA website resminya langsung. Oh, yes, betul. Selanjutnya selain syarat, kita harus tahu nih benefit apa aja yang kita dapatkan waktu kita jadi awardee ISMA. Nah, waktu KL Rosa jadi awardee ISMA di tahun 2022 itu apa aja ya Kak benefit yang diberikan oleh kementerian sebagai uh, sebagai kepada teman-teman awardee gitu. Karena aku waktu itu belum ada co-funding, aku masih fully funded ISMA, itu kita dapat semuanya. Jadi kita tinggal duduk belajar, tiket pun dipesankan. Mungkin kalau diurut ada tiket pesawat lokal dan internasional. Kalau yang nggak berdomisili di Jakarta, misalnya di Sumatera atau Kalimantan tuh udah disupport juga. Tuition fee, registration fee di kampus udah di cover semua. Kita dapat allowance mulai dari living sama settlement. Jadi living tuh per bulan ya teman-teman. Untuk settlement buat biaya kepindahan. Jadi ISMA mikir kalau ke sana kita kan pasti butuh beli ini, itu dikasih juga settlement, terus dikasih juga dana health insurance. Kan ada beberapa negara yang harus punya asuransi. Karena kita tinggal di sana nggak sebentar. Gitu ada dapat itu, dapat dana visa diganti juga, dana biaya PCR gitu. Semuanya sih kita tinggal duduk aja pokoknya. Jadi tinggal duduk manis nih teman-teman. Kalau dana tentang tadi kan paspor visanya ditanggung ya Kak. Iya. Kalau paspor pembuatan paspor misalnya untuk yang pertama kali itu ditanggung juga atau enggak? Kalau paspor nanti teman-teman dijadikan syarat dokumen juga. Jadi keperluan teman-teman sendiri, kebutuhan bukan diganti dari ISMA-nya. Jadi dibuat salah satu syaratnya itu harus punya paspor. Gitu. Harus punya paspor gitu kan. Terus selain syarat dan benefit, proses seleksi yang Kak Elrosa sendiri lewatin untuk jadi awardee ISMA itu bagaimana sih Kak? Dari awal persiapan mungkin atau dari sesi wawancaranya gimana? Karena kalau mungkin dari persiapan ya. Iya. Karena aku tahun 2022 agak berbeda dari 2021 ISMA-nya. Kalau dari persiapan sendiri dari Desember sampai Januari Februari itu fokus buat EPT. Jadi salah satu syaratnya itu EPT ya teman-teman, English Proficiency Test, IELTS, TOEFL atau Duolingo. Baru setelah Februari Maretan itu aku full ngerjain esai gitu. Jadi untuk seleksinya yang pertama seleksi berkas dokumen, ada esai, ada transkrip nilai IPK, sama kalau nggak salah itu CV tapi nanti deh. Sekitar itu esai, EPT, transkrip. Intinya 3 itu yang utama untuk berkasnya. Terus kalau lolos itu kalau 2021 kalau lolos langsung ke interview, tapi kalau 2022 habis berkas aku ada tes kebinekaan. Jadi kita semua tiba-tiba kaget, tiba-tiba ada tes kebinekaan. Itu mirip tes awardee LPDP. Jadi gimana rasa apa ya, kayak kebangsaan kita itu dites gitu, kayak cycle test gitu isinya. Dan itu kayak cuman hari ini pengumuman, besok trial test, besoknya langsung tes gitu. Jadi timelinenya padat. Kalau udah lolos baru ke interview. Interviewnya sendiri beda-beda tiap orang. Jadi ada sesi-sesinya. Tapi emang timelinenya tuh in rush banget waktu aku dulu. Jam 8 malam pengumuman, kalau kamu dapat kloter pertama, besoknya jam 7 pagi langsung interview gitu. Jadi better dipersiapin dari awal. Untuk interviewnya sendiri nggak menakutkan sama sekali. Karena dari teman-teman juga yang lain malah banyak sharing-sharing sama interviewernya. Dan interviewernya sendiri nanti kita cuman bertiga aja di ruangan itu, kita, adminnya sama interviewernya, dan nggak menakutkan sama sekali. Nanti cuman bahas esai kalian, sharing-sharing, terus sama bahas mungkin CV-nya nanti rata-rata dibahas deh. Tapi buat isinya sendiri pasti beda-beda per orang interviewnya gitu. Jadi nggak ada patokan ya, iya, selama wawancara itu pertanyaannya bakal apa aja gitu ya. Mungkin ada sih kayak gimana jelasin esainya gini, tapi nggak pasti dapet itu sih. Gitu. Nah selama masa persiapan dokumen itu dari dari Desember sampai Januari ya Kak? Iya. Betul. Nah itu kesulitan apa sih atau kendala apa yang Kak Rosa alami mungkin dari persiapan IPT-nya atau persiapan esainya? Nah mungkin bisa di-share ke teman-teman gitu Kak.
Kalau jujur aku sendiri kesusahan di EPT-nya karena aku pakai Duolingo. Kan itu baru. Aku selama ini cuma tahu TOEFL atau IELTS. Pernah tesnya TOEFL atau IELTS gitu. Tapi Duolingo itu kayak perpaduan TOEFL sama IELTS. Jadi misalnya kalau di TOEFL IELTS reading, writing, speaking gitu-gitu. Tapi kalau di Duolingo digabung jadi reading and writing, speaking and listening gitu-gitu. Dan itu agak bikin susah karena aku harus adapt lagi, latihan terus tiap hari. Karena waktu itu COVID, jadi aku cari yang cepet dan bisa online. Kalau TOEFL kan harus datang ke tempatnya, effort gitu. Aku cari yang cepet dan akhirnya Duolingo. Banyak belajar itu sih dalam skala berapa bulan harus namatin tes, trial tes ini. Sama kalau dokumen kayaknya aman deh. Paling esai cari-cari bukan mentor ya, kayak reviewer dari award di tahun lalu sama dari dosen IRO UMM gitu sih. Kalau kendalanya lebih ke EPT-nya. Kalau dari SI-nya sendiri berarti dosen-dosen di UMM itu ikut membantu ya Kak ya dalam prosesnya gitu. Kalau berarti Kak Erosa tidak merasa kesulitan gitu dalam proses pembuatan esainya atau gimana Kak? Kalau esainya sendiri, karena aku punya kan waktu Wardi 21 ada yang teman-teman kakak-kakak itu nge-share question triggernya ya. Jadi sebelum buka portal itu kita bisa latihan ngisi siapa tahu sama question triggernya. Jadi yang aku bikin buat konsul ke dosen-dosen itu pakai draft itu karena itu sebelum muncul gitu dari website resmi. Jadi awalnya banyak dihapus revisi ini waktu fix baru aku ke dosen. Jadi kalau ke dosennya tuh lebih ke memperbaiki ini sih, bahasanya lebih diformalkan bukan informal gitu. Kan kita kadang sering pakai English yang informal buat teman-teman. Tapi emang buat dosennya sangat membantu karena aku nge-approach dosen FLSP ku dulu. Jadi aku udah dekat, terus beliau juga mau dan gampang ditemui gitu orangnya, tinggal ke lantai bawah GKB 4 gitu. Jadi buat teman-teman yang khawatir nih bakal ada kendala nanti aduh nulis esainya gimana ya, jangan lupa buat coba nge-approach ke dosen-dosen FLSP yang pernah ngajarin teman-teman gitu. Nah, sama mungkin aku mau nambahin iya, bisa review di teman-teman awardee yang tahun lalu karena aku kemarin sama teman-teman juga banyak approach yang Mbak Mas dari sini. Misalnya aku mau ke uni ini, gimana Kak? Udah sesuai belum sama keadaan di sana? Bisa nggak ini di-apply di sana gitu sih. Nah aku mau nanya juga nih Kak, kalau esai yang kita buat itu berarti tergantung dengan univ mana yang mau kita tuju gitu ya Kak? Iya, karena ada salah satu pertanyaan yang emang kan bahas tentang kontribusi. Alangkah baiknya nanti bisa, kalau kamu udah mau patokan ke environment ini, uni ini, nanti kan bisa tahu klub-klubnya apa di sana. Di sana keadaannya ada komunitas apa aja, dan yang tahu kan cuma yang pernah ke sana gitu. Mungkin yang 21 dulu kesulitan soalnya nggak tahu mau tanya ke siapa kan. Tapi kalau udah 22, 23 dan selanjutnya ada kan Mbak Mas yang udah pernah ke sana, bisa ditanyain. Terus biasanya teman-teman uni di sana websitenya itu nggak selengkap itu. Apalagi kalau non English speaking country kayak aku di South Korea, di website itu nggak ada keterangan resmi kayak komunitas apa aja, UMKM apa di sana yang kedata secara resmi gitu. Jadi harus ke Mbak Mas yang sudah mengalami ke sana. Jadi waktu di sana baru tahu ada komunitas ini tuh di bazar eskul gitu. Jadi lebih baik bertanya juga ke awardee yang sebelumnya. Jadi saran buat teman-teman yang mau apply ISMA di tahun depan itu jangan sungkan untuk bertanya ke awardee tahun sebelumnya, dan jangan sungkan untuk bertanya juga ke dosen-dosen yang mungkin mampu untuk membantu kita gitu dalam proses apply ISMA tersebut. Nah, kemarin kan Kak Erosa keterima di Hanyang University di Korea Selatan. Kira-kira kenapa sih Kak milih Hanyang University? Apa karena Kak Erosa suka K-pop atau K-drama atau kenapa nih milih Korea gitu? Jujur sebenarnya nggak pengen ke Korea kan, pengen ke London kalau nggak Europe. Pokoknya UK. Tapi nggak boleh mama. Jadi aku udah bilang, Ma aku pengen ISMA, ini list negaranya. Tapi mama aku cuma bilang di Asia aja. Terus aku lihat course-nya yang di Asia apa aja, dan yang menarik tuh di Hanyang. Terus kebetulan
"Ma, gimana Korea?" gitu. Terus beliau yes gitu. Soalnya kalau di London atau Europe orangnya masih ini kan sama environmentnya. Dia ngiranya di Europe terlalu bule, terlalu western gitu. Jadi orangnya kayak enggak gitu. Jadi karena izin mama. Oh, karena izin orang tua. Betul. Kalau pertimbangan tentang mata kuliahnya, ada yang menarik mungkin di Hanyang atau gimana, Kak? Karena ada satu yang jadi aku pengen banget di situ, namanya Modern Stress and You itu course-nya. Jadi kalau di sini sekitar cuman belajar psikologi gitu kan. Tapi di matkul itu belajar semua stres yang dialami generasi kita secara mendalam. Misalnya kayak burnout gitu-gitu. Dan course-nya itu santai dan lebih banyak praktek kayak gimana ngatasi stres ini gitu. Kan aku nggak mungkin dapet itu di manajemen kan. Iya, betul. Tapi karena war internet kita ini kalah dengan mereka yang 5G, nggak dapet. Jadi aku apply di website ISMA pengen itu, tapi namanya war KRS-an nggak dapet. Jadi aku yang menarik itu ada contemporary Korean studies sama Culture Wave of Korea. Jadi di situ aku belajar isu-isu kontemporer di Korea. Teman-teman kalau tahu kayak masalah racism, masalah wamil di sana gimana sih society mereka, gimana kenapa fertility rate-nya mereka rendah terus, dan itu semua berhubungan. Dan sama yang kedua, Culture of Korea. Gimana teman-teman penasaran nggak entertainment industry gimana segede itu dari awalnya. Jadi aku belajar dari kerajaan Joseon sampai New Jin sekarang dipelajari semua, dan alhamdulillahnya keren banget dosenku ini dulu temennya Bong Joon-ho gitu yang direkturnya Parasite. Jadi beliau sangat paham gitu ya. Itu sih dua kayaknya yang paling menarik. Berarti kalau di sana itu Kak Erosa dari semua matkulnya ya itu tetap belajar manajemen atau enggak? Sebenarnya ISMA kan dukung multidisciplinary biar kita punya kesempatan belajar di lintas jurusan. Dan itu kayak PJ kawasan aku sangat strict itu. Dia bilang kamu jangan ambil yang sama kayak Home Uni, ambil yang di luar. Tapi aku berhasil nego dari 4 itu aku ambil satu yang relevan sama bisnis. Jadi aku ambil understanding the new business environment, itu masih nyambung sama manajemen, akhirnya dibolehin. Jadi nanti itu matkul apa yang kita ambil itu tergantung lagi penanggung jawabnya ya memperbolehkan Iya, apa? sama KRS. Oh gitu. iya. Jadi enggak, misalnya kan kita apply harus minimal 3, maksimal 4. Kan sayang banget, ngapain ambil 3 kalau bisa 4. Nah, waktu itu masuk di seleksi berkas, baru KRS kamu dapat enggaknya itu enggak tahu di situ. Jadi untung-untungan juga ya Kak ya. Dan nanti pasti dibantu kok kalau nggak dapet course ini dialihin kemana. Soalnya aku karena nggak dapet Modern Stress in NU itu, aku ambil Professional Academic English. Jadi aku anak ISMA sendiri, anak Indonesia sendiri di situ. Tapi seru banget dong Kak. Iya. Pasti punya banyak teman dari berbagai macam negara. Betul. Gitu ya Kak. Nah, itu kan alasan Kak Erosa ngambil Hanyang University. Nah, kalau boleh tahu selain nembak Hanyang University, Kak Erosa ngambil apa nih untuk pilihan pertama, keduanya, atau pilihan yang lain gitu Kak? Hanyang itu pilihan keduaku. Hanyang University yang kedua. Karena yang pertama itu aku pengennya Jepang, tapi Jepang nggak buka waktu angkatanku. Kayaknya close border gitu, aku kurang tahu kenapa. Aku udah mau nomor 1 tuh tetap aku pengen Europe, entah UK atau Europe sana, tapi nggak dibolehin juga. Akhirnya ambil Korea juga. Jadi KU, Korea University sama Hanyang. Jadi tahunku Korea cuman buka 2. Gitu, Hanyang sama Korea. Selanjutnya nih Kak, gimana sih Kak Erosa itu menghadapi perbedaan culture di antara lingkungan pertemanannya Kak Erosa nih? Pasti kan banyak ya dari negara-negara lain yang mungkin lebih liberal gitu dari kita. Nah, gimana Kak Erosa menghadapi itu semua? Gitu. Karena aku masuk kelas inter, ada salah satu yang aku 2 deh kayaknya, kelas inter, dan itu dari semua negara. Kalau menurut aku dari dosen aku sendiri yang benar-benar membantu gimana kita bonding, karena bisa bikin semua orang satu kelas waktu perpisahan semester tuh nangis, padahal kita beda background kan. Soalnya kita sering diskusi di situ. Jadi dosen aku itu yang mimpin diskusi, kita langsung sharing-sharing tentang gimana sih di negara kamu gimana. Jadi kita menempatkan kalau aku ya, kita menempatkan kita kepo gitu sama budaya mereka, dan nggak ada
nggak ada judgmental atau apa, dan mereka pun nggak seperti kita yang bayangin kayak orang US pasti lu belar gini. Padahal mereka sangat open juga ke Indonesia, gimana sih di Indonesia tuh gimana. Dan biasanya orang Europe itu ada beberapa tahu yang emang yang udah tahu sama budaya di Indonesia. Jadi mereka lebih kayak gimana sih engage gimana. Jadi kayak peran besarnya tuh di dosennya itu deh. Kalau di lingkungan kampus ya. Gitu. Gitu. Nah, kalau di Korea Selatan sendiri, ini kan Kak Erosa bisa dibilang pertukaran ya. Nah, biasanya itu kan ada PPI ya Kak, kalau kalau nggak salah. Nah, PPI. di negara-negara asal. Nah, itu Kak Erosa sempat join acara-acaranya PPI Indonesia di Korea Selatan atau gimana Kak dengan kedutaan di sana gitu? Berarti urusan kedutaan ya. Iya. Kalau PPI kebetulan kemarin aku nggak ada event waktu aku di sana. Entah aku yang kurang tahu, kurang cari info atau apa. Karena kita lebih banyak event bareng kedutaan. Jadi di KBRI itu ada namanya Pak Gogot. Kita dari awal itu udah diundang Wordi buat datang ke KBRI kedutaan. Di situ kita makan nasi kuning. Setelah kita lama tidak makan nasi kuning, kita makan nasi kuning yang dimasak langsung dari istrinya Pak Gogot. Wah. Gitu. Sama dibeliin cake. Nah, habis itu mulai dikasih tahu tuh event-event apa di sana. Dan yang pertama kita datang kayak festival culture di Itaewon. Dan kita menang juara 1, Indonesia juara 1. Sama yang kedua di Ansan. Jadi Ansan kayak jauh di agak pegunungan gitu. Bukan PPI sih, lebih ke kayak komunitas orang Indonesia di sana. Jadi semuanya bisa join, dan yang datang pun boleh orang Korea yang emang kepo sama budaya Indonesia gitu sih. Kalau di PPI-nya kayaknya aku yang kurang mencari info. Yeah. Tapi bisa dibilang sudah dirangkul lah sama teman-teman sama orang-orang dari kedutaan gitu ya. Nah, next nih Kak. Kalau tahun ini kan ada yang namanya ISMA co-funding. Nah, co-funding. Nah, itu perbedaannya ISMA co-funding sama ISMA di tahun 2022 itu apa sih Kak? Jadi di 2023 ini ada yang tetap ISMA kayak aku dulu, dan ada keluaran terbaru itu program ISMA co-funding. Jadi di co-funding ini, kalau aku dulu fully funded gitu. Di 23 juga ada sih yang fully funded. Tapi kalau di co-funding itu ada beberapa yang harus kalian cover sendiri biayanya. Dari ISMA itu cuman cover registration fee, tuition fee, istilahnya semua urusan ke kampus luar itu udah di cover sama ISMA, sama dana darurat, sama dana transport internasional. Jadi seperti yang aku bilang tadi, kalau domisilinya bukan di Jakarta, mau ke Jakarta itu nggak di cover sama ISMA. Cuman Jakarta ke host country atau host uninya itu yang di cover. Dan selain itu di cover sendiri gitu. Nah, berarti untuk tahun ini itu ada 2 pembagian, ada yang fully funded, ada yang co-funding gitu ya Kak. Nah, kalau boleh tahu di beasiswa yang lain itu kan kita boleh nyari sponsor gitu-gitu ya Kak. Nah, di ISMA itu diperbolehkan atau enggak, atau semuanya full dari pemerintah gitu Kak? Semuanya full dari pemerintah. Dan salah satu syaratnya juga pun kita nggak boleh pernah exchange secara offline di luar. Kalau online pun nggak apa-apa, tapi kalau exchange nggak boleh secara offline. Karena ISMA pengen memberikan hak yang buat yang belum pernah gitu. Jadi kalau jalan-jalan nggak apa-apa, tapi kalau udah pernah exchange di luar, alangkah baiknya buat yang lain dulu gitu. Jadi kalau sponsor sih enggak. Bahkan kalau ada beberapa pertanyaan loh, yang di sana boleh nggak Kak part time? Gajinya lumayan kan? Nggak boleh. Pokoknya ISMA ketat banget urusannya tuh gitu. Pokoknya teman-teman nanti semisal udah jadi awardi ISMA itu tugasnya adalah belajar aja ya, belajar dan berikan kontribusi yang terbaik gitu ya. Bangun koneksi sama profesornya. Iya betul. Gitu. Siapa tahu nanti keterima beasiswa S2 di sana atau gimana gitu. Nah, next nih Kak, berhubung Kak Rosa itu exchange-nya di Korea Selatan di Hanyang University. Kira-kira perbedaan apa sih Kak yang paling mencolok dari sistem pendidikannya Indonesia sama Korea Selatan gitu, terutama di lingkup universitas gitu? Dari Uniku di sana ya. Kalau menurutku yang paling kelihatan mungkin belajarnya ya KBM biasa gitu. Tapi kalau yang paling pertama kelihatan tuh sistem KRS-nya. Jadi di sini kita KRS terus ya udah masuk gitu kan. Kamu kelas ini. Kalau di sana ada nama minggunya itu, kalau anak-anak bilangnya selling week. Jadi trial week. Misalnya aku ambil 4 courses. Aku bisa masuk ke 10 courses. Soalnya tuh nggak di absen. Jadi
kamu kalau masuk ke courses yang kamu pengen, terus kamu ngerasa nggak cocok sama gaya belajarnya dosen ini, kamu bisa drop course itu. Kalau misalnya tetap pengen di situ, nggak usah di drop. Jadi temenku ada beberapa yang ikut ke course lain waktu minggu pertama itu karena emang pengen tahu aja gimana, gitu. Jadi yang pertama itu sistem KRS-nya. Ada 1 minggu yang kita selling week itu tadi, sama buat proses belajarnya beda banget gitu ya. Beda banget, kita lebih banyak diskusi dan tugasnya lebih banyak bikin paper. Dan kalau UTS UAS pun rata-rata open book, tapi pertanyaannya ini semua pendapat kita gitu. Jadi percuma aja buat apa gitu. Jadi menurut aku yang paling beda itu, dan kita harus dibanyakin diskusi. Kalau kalian nggak baca, nggak ada bahan diskusi gitu. Betul. Gitu sih. Berarti kita lebih dituntut mandiri ya Kak di sana. Terus untuk bobot penilaiannya, kalau di Indonesia sendiri kan kayak 15% dari tugas, 15% dari kehadiran, itu gimana Kak di sana gitu di Hanyang University? Ini yang salah satu yang aku bikin kaget ya di sana. Di sana attendance itu kecil, paling kecil attendance. Jadi kehadirannya. Bagi mereka, kalau kamu nggak datang ya udah urusan kamu. Yang butuh kan siapa? Dan yang paling gede itu di diskusi juga, tapi paling gede di UTS sama UAS, paling gedenya. Sama ini, kalau ada project group, misalnya presentasinya atau apa, sama paling, kalau seingetku, yang salah satu courseku, 30 UTS, 30 UAS, terus sisa 30, 60, 25-nya itu project, presentation project, sisanya baru attendance. Attendance tuh paling kecil gitu. Berarti kalau kita hadir atau enggak, dosen nggak peduli gitu ya Kak, dan nggak ada penilaiannya gitu yang terlalu berarti banget gitu ya Kak. Iya, kayaknya beberapa gitu, tapi ada yang attendance-nya wajib gitu. Jadi tapi rata-rata kecil attendance-nya. Nah, tadi kan Kak Rosa nyebut juga ada beberapa project. Nah, setahu aku di sana tuh kan ada libur kayak summer holiday gitu-gitu ya Kak. Nah, itu selama liburan itu sebenarnya tetap ada perkuliahan atau gimana Kak? Karena aku di sana fall winter semester, jadi aku nggak dapat winter break. Setelah aku winter break tuh aku balik ke Indonesia. Jadi waktu itu liburku cuma Chuseok, kalau teman-teman tahu Chuseok, sama waktu ini ada tragedi Itaewon, itu aku libur. Jadi waktu Chuseok nggak ada apa-apa. Soalnya itu kayak mudik kan orang-orang semua. Jadi tugasnya rata-rata kayak cuman watch recorded lecture gitu-gitu aja. Gitu sih. Berarti tetap ada perkuliahan tapi secara online gitu. Iya, sama biasanya ada diskusi, tapi diskusi online. Kalau di sini LMS, diskusi di LMS gitu. Di situ juga. Secara website gitu ya. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, pasti kan Kak Rosa mau nih explore kebudayaan-kebudayaan yang ada di Korea. Sementara Kak Rosa juga harus belajar gitu. Nah, gimana sih cara Kak Rosa bagi waktu biar tetap belajarnya jalan, tapi juga jalan-jalannya juga nggak ketinggalan gitu, tetap bisa explore, mungkin tetap bisa mengunjungi beberapa tempat yang ada di Korea. Gimana Kak? Mungkin bisa share ke teman-teman gitu. Karena aku kemarin cuma 4 matkul, jadi nggak kuliah tiap hari kan. Biasanya anak-anak itu tugasnya dipadetin di hari Jumat atau enggak Kamis, itu kayak diselesain tugasnya, karena mulai hektik tuh cuman mau UTS sama UAS, langsung tugas paper gitu kan. Kalau sebelumnya itu paling cuman tugas kumpul ini, tugas yang paling agak susah itu reading review gitu kan, harus nge-review jurnal, terus baru deh waktu malam selesai tugas, kalau besoknya nggak ada UAS, nggak ada kelas, itu bikin itinerary gitu deh teman-teman. Weekend ini mau kemana, dan teman-teman biasanya karena aku ber-50 ya, nggak mungkin satu kesini ikut semua kesini, pasti ada yang prefer aku mau kesini dan biasanya kalau mau ke situ kita bikin grup. Jadi siapa yang gini, dan alhamdulillahnya salah satu teman aku tuh ada anak pariwisata, jadi kita dibikinin itinerary yang lengkap, jadi teman-teman bisa pergi ke sini dapat semua gitu loh. Jadi tiap weekend dia open trip mau kemana, siapa yang mau ikut, dan itu selalu berhasil ininya, acaranya dia ya. Jadi rata-rata anak-anak gitu sih, karena Jumat itu kelas terakhir kita, biasanya habis Jumat langsung udah full, kita jalan-jalan kemana Sabtu Minggu, karena
weekdays itu anak-anak mau maksimalin tugasnya dihabisin, dan biasanya minggu anak-anak banyak yang ini sih, pergi ke luar kota kayak Suwon, Jeju gitu-gitu deh. Nah, kemarin Kak Erosa sempat ngunjungin tempat apa aja nih di Korea Gitu. Selatan selama exchange? Sama exchange. Oh, aku mau nambahin satu boleh nggak? Yang waktu perbedaan itu kita di sini sama di sana. Boleh, Itu menarik banget ini jujur buat aku. Di sana ada cuti head buat cewek 1 hari tiap bulan. Jadi nggak dihitung kamu absen, nggak hitung apa, cuman sakit gitu aja. Dan bisa tinggal download PDF karena jatahnya cuma sehari ya. Terus disubmit ke profesor di email, ya udah nggak apa-apa. Tiap bulan jatahnya, jadi kamu udah bulan ini ngambil nggak boleh lagi gitu. Ntar bulan selanjutnya. Gitu. Oke. Tapi lumayan juga ya Kak, kayak libur sehari Iya, gitu. waktu sakit-sakitnya. Waktu sakit-sakitnya. Dan mereka sangat mengerti gitu loh. Get well really soon, gini. Dan ada pusat konseling khusus foreigner yang di situ. Entah kamu merasakan adaptasi yang susah gitu-gitu. Mereka nyediain itu juga. Gitu. Kalau Kak Rosa sendiri pernah ngunjungin tempat itu nggak? Yang konseling? Konsultasi ya. Kalau aku approach personally sama profesorku, karena waktu itu temenku dapat tragedi Itaewon. Jadi salah satu temenku tuh jadi korban kan. Dan itu lumayan deket sama aku, anak US. Mau main sama aku besok, terus kena tragedi gitu kan. Akhirnya aku diajak konseling sama dosenku, soalnya aku deket sama dia gitu. Gitu sih. Mungkin bisa diceritain sedikit Kak, tragedi Itaewon itu Kak Rosa lagi di mana, lagi ngapain gitu Kak. Itu. Dan bagaimana responnya KBRI terhadap tragedi tersebut, apalagi sebagai anak action ya Kak gitu. Itu hari malam ya, malam itu hektik. Kita kayak nggak ada yang tidur deh, orang 50, karena itu udah mau tidur, tiba-tiba itu kan lihat TV KBS gitu. Kok ada korban, dan roommateku baru pulang dari ada acara, dia buka HP, kan ada anak Indonesia yang full time di sana tapi bukan anak ISMA, kayak biaya sendiri gitu. Dia bilang, tolongin gue dong, gini-gini. Ternyata dia lagi di Itaewon, dan aku langsung buka berita, dan tuh udah korbannya berjatuhan kan. Itu langsung SR-ku, jadi teman-teman ada SR kayak ketuaku, ngetokin satu persatu pintu, di mana. Dan waktu itu anak-anak kayak baru tidur jam 7 pagi, jam 8 pagi itu baru tidur, karena kita ditelepon KBRI juga, koordinator kawasan, gitu-gitu. Terus malamnya, karena itu kayak Hello Weekend, seminggu tuh rame. Sebelum 2 hari sebelum itu aku pengen banget bilang ke roommateku, aku pengen Halloween di Korea gitu. Temenku nggak bisa. Terus next aku bilang, H-1 kejadian itu aku udah mau berangkat, please nanti malam ke Itaewon please gitu. Nggak ada yang respon. Dan somehow aku nggak jadi berangkat. Terus temenku langsung ke kamarku, untung lo nggak jadi berangkat, gini gitu kan. Terus sejak saat itu Seoul itu gloomy banget, karena aku yang pegang sosmed Isma Hanyang, karena aku waktu itu koor PDD, banyak yang approach kita gitu loh, kayak net dan lain-lain gitu. Tapi karena kita di situ exchange, kita bukan tempatnya ngasih penyataan itu, jadi nggak bisa. Udah dibilang dari bapak ketua ISMA-nya, kamu jangan ngasih pernyataan apapun walaupun dibayar gini. Sampai hari Senin kalau nggak salah, itu kan weekend itunya. Hari Senin kalau nggak Selasa, aku ke tempat kejadian. Kan banyak yang naruh bunga tuh, kalau teman-teman lihat fotonya. Aku mau naruh bunga buat temenku, sama ngasih barang kesukaan dia gitu kan. Terus karena di situ rame, wartawannya rame banget, banyak orang nangis juga. Karena aku pakai hijab sendiri, temanku ini non muslim semua yang sama aku berlima. Aku pakai hijab sendiri, terus aku kayak duduk gitu kan, nangis di depan temanku. Ini tuh udah kamera semua, gitu. Akhirnya temanku yang di atas yang berdiri itu kayak bikin setengah lingkaran buat jangan difoto gitu kan. Soalnya aku muslim, jadi kayak menarik perhatian gitulah. Sampai waktu kita mau pergi, ada wartawan Jepang kalau nggak salah, dikit bilang, maaf ya nggak bisa ngasih pertanyaan gini. Akhirnya mereka ngerti, baru deh kita dilepas. Pokoknya tuh ada seminggu lebih itu Seoul gloomy banget, dan kebetulan mendung, gak tahu kenapa langsung jadi mendung. Dan karena anak Hanyang 3 korbannya, foreigner 2, 1 anak Korea,
itu kita seminggu kayak off ininya lessonnya, tetap masuk tapi kita nggak ada pelajaran apa-apa gitu, kayak cuman sharing. Dan mereka itu ngerti banget. Sejak kejadian di Taiwan, email kita tuh nggak berhenti dapat notice kalau mereka buka konseling. Jadi siapa yang butuh bantuan, siapa yang masih hilang keluarganya atau temannya, mereka ngerti itu. Dan kalaupun nggak masuk di minggu, namanya morning week deh, kalau nggak masuk di minggu itu nggak dihitung absen, jadi tetap dihitung absen. Mereka sengerti itu sama mental health-nya gitu. Jadi mereka se-aware itu ya sama keadaan teman-teman yang lagi exchange maupun mahasiswa asli di sana gitu ya. Gitu. Nah mungkin itu salah satu duka dari bagian perjalanan IISMA-nya Kak El Rosa nih di Hanyang University. Nah selain cerita-cerita itu mungkin ada Kak cerita yang paling berkesan gitu selama Kak El Rosa exchange di Hanyang University Kak gitu. Selama program ya? Iya selama program. Kayaknya yang membekas di aku gara-gara aku SMA-nya anak organisasi banget, budak. Terus kuliah aku nggak mau apply apa-apa, dan di situ aku langsung jadi koor PDD dan membawai kayak setengah anak ISMA Hanyang, 25-an gitu. Dan itu effort banget, apalagi itu kita dari uni beda-beda, bisa disatuin di situ. Dan tugasku nggak cuma di anak Hanyangnya aja, tapi aku juga harus menghubungi ISMA medianya gitu loh, atasan-atasan gitu. Dan itu susah karena untuk mengkondisikan anak-anak sebanyak itu, anak 50, buat challenge-nya ISMA, waktu itu kita bikin Premier Night sama Dikti yang waktu kita ke Dikti waktu ke Korea Selatan, dan jadi satu-satunya kampus yang waktu itu ada Premier Night-nya gitu. Jadi gimana, yang paling membekas kayaknya tuh deh, gimana aku jadi koor PDD sama di kelas Professional Academic English, di mana aku anak Indonesia sendiri dan isinya rata-rata maba Korea, anak teknik lagi. Jadi aku nggak ada yang kenal di situ. Jadi kayaknya itu deh, dua itu yang membekas. Kalau gimana Kak, kalau misalnya waktu Kak El Rosa lagi kangen banget nih sama Indonesia, entah makanannya, entah kangen orang tua, keluarga, itu gimana Kak? Biasanya homesick ngapain? Iya, homesick gitu. Pertama jujur nggak homesick sama sekali. Tapi kalau kangen, karena aku fit call mama terus, kan time zone-nya nggak jauh juga kan, cuma 2 jam. Fit call mama, sering ini biasanya per 2 minggu atau 3 minggu kayak zoom sama teman-teman gitu aja. Tapi kalau makanan, karena aku bawa sambel dari rumah, sama di sana ada toko ini, Resto Indonesia, yang bikin orang Palembang gitu. Tapi emang agak mahal ya, agak mahal. Dan di sana ada kayak apa ya di sana? Itu supermarket tapi jual Asian spices gitu, dari Malaysia ada selai oleh gitu-gitu. Jadi gampang ditemui makan Indonesia di sana. Malah kopiku tuh banyak banget. Gitu. Jadi Kak El Rosa sendiri nggak terlalu homesick ya sama keadaan di Indonesia gitu ya? Lebih sekarang yang homesick ke sana sih. Oh iya, berarti ada kemungkinan mau lanjut S2 nggak nih ke sana? Amin. Ya. Amin. Amin. Nah, sebelum mengakhiri sesi podcast ini nih Kak, mungkin ada closing statement berupa pesan atau semangat, kata-kata motivasi gitu untuk teman-teman yang mau apply beasiswa IISMA di tahun 2024 nanti. Pesan aku buat teman-teman, karena ini programnya kita nggak tahu nanti kedepannya gimana, selagi masih ada dimanfaatkan dengan baik, dicoba aja. Entah itu hasilnya nanti baik atau nggak apa-apa, dicoba aja dulu. Dan jangan minder dari kampus swasta kok daftar gini-gini, nggak usah minder, karena ISMA ingin memberikan kesempatan yang sama buat semuanya. Bahkan ada jalur vokasi juga loh sekarang. Jadi teman-teman dicoba aja, entah nanti hasilnya bagus alhamdulillah, kalau enggak percaya deh, dari registrasi pun kalian pasti udah merasakan bedanya. Oh gini ya ternyata, dari registrasi, dari ketemu teman-teman yang Mbak Mas Award yang tahun lalu itu pun pasti udah bikin kita termotivasi, bikin kita sharing-sharing pengalaman. Toh kalau misalnya nggak keterima, kita bisa kenal sama Mbak Mas Award di networkingnya lebih luas lagi gitu. Jadi lebih banyak untungnya daripada nggak untungnya. Jadi coba aja.
Nah, itu pesan atau kata-kata motivasi nih dari KR Rosa Nadia selaku Awardi IISMA di tahun 2022. Intinya jangan takut buat mencoba, nggak ada salahnya buat mencoba selama masih ada kesempatan gitu ya Kak ya. Betul. Nah, karena podcast ini sudah berakhir, mungkin kita kasih salam sampai jumpa dulu nih ke KR Rosa. Terima kasih sudah menjadi narasumber di acara podcast pada hari ini. Mungkin sekian dari kami. Sampai jumpa lagi di podcast Sumereka selanjutnya. Annyeong.